warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Pemirsa yang berbahagia, perkenankan saya, Yahya, dalam kesempatan ini akan mempresentasikan suatu tulisan yang berjudul Komunikasi Asertif. Tulisan ini merupakan rangkaian dari tugas seluruh peserta Diklat PKP Angkatan 1 2020 di Balai Diklat Keagamaan Manado. Terima kasih kepada Ibu Dr. Irma Jana Pabulo MPD selaku dosen pengampu dalam Diklat ini. Komunikasi asertif, kita lihat dulu pengertian dari komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Selanjutnya, dengan definisi itu dapat dipahami bahwa komunikasi adalah penyampaian atau penerimaan suatu informasi kepada atau dari seseorang atau kelompok orang terhadap orang lain untuk dapat diketahui atau difahami. Asertif bermakna tegas. Makanya itu dari makna di atas diketahui bahwa asertif berarti suatu ketegasan, juga bisa bermakna jelas dan tidak neko-neko. Untuk itu, asertif juga merupakan bentuk tingkah laku interpersonal yang terdiri dari komunikasi secara langsung, terbuka dan jujur yang menunjukkan pertimbangan dan penghormatan terhadap individu yang lain. Komunikasi asertif adalah suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan dan dirasakan serta dipikirkan kepada orang lain, namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain. Ketika kita dengan tegas dan positif mengekspresikan diri kita tanpa maksud mengalah dan juga menyerang orang lain, kunci utama dalam berkomunikasi asertif adalah I message. Sampaikan perasaan, pikiran, atau opini Anda. Tidak ada satu kekuatan pun di dunia yang dapat menghambat Anda untuk berkomunikasi. Ada 3 tipe komunikator atau si penyampai komunikasi, yakni pasif, agresif, dan asertif. Komunikator pasif cenderung untuk memilih diam atau mengiyakan apapun yang dikatakan orang lain. Mereka tidak bisa berkata tidak karena senantiasa khawatir akan apa yang dipikirkan atau dikatakan orang lain tentang diri mereka. Mereka juga sering merasa takut akan kegagalan, sehingga akhirnya lebih banyak menarik diri dan tidak berani mengungkapkan apa yang menjadi kebutuhan atau keinginan mereka. Apa akibatnya? Orang yang pasif sering tidak mampu mencapai goal mereka, atau bahkan mereka tidak tahu apa sebenarnya yang mereka inginkan. Kemudian ada tipe yang kedua adalah komunikator agresif. Adalah cenderung memaksakan kehendak dan menekan orang lain. Kadang mereka melakukan dengan cara yang tidak sehat, misalnya dengan marah atau berkata kasar. Mereka senantiasa ingin menunjukkan atau membuktikan dirinya kepada orang lain dan kepada dunia. Untuk mewujudkannya, tidak jarang mereka juga kurang memperdulikan orang lain. Dan apa akibatnya? Orang yang agresif sering bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginan mereka, akan tetapi dengan mengorbankan relasi dengan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah komunikator asertif. Orang yang asertif merasa percaya diri dan nyaman menjadi diri mereka sendiri. Bisa dikatakan bahwa asertif adalah titik keseimbangan dari tipe pasif dan agresif. Menjadi asertif berarti Anda berani mengutarakan kebutuhan, keinginan, dan perasaan Anda dengan percaya diri. Anda nyaman menjadi diri Anda dan tidak khawatir akan apa yang dipikirkan atau dikatakan orang lain tentang diri Anda. Hasilnya adalah
menjadi sebuah pribadi yang otentik, yang original, true to yourself. Walaupun orang lain tidak akan selalu setuju atau mengikuti Anda, akan tetapi mereka akan mempercayai Anda. Ya adalah ya dan tidak adalah tidak. 3. Pemirsa yang berbahagia, berdasarkan uraian dari tiga tipe komunikator sebelumnya, nampak perbedaan dari karakteristik masing-masing komunikator yang ada. Bagi kami menjadi komunikator asertif adalah suatu tipe komunikator yang ideal. Mengapa komunikasi asertif itu penting? Sebab dengan pernyataan yang asertif atau jelas, tegas, apa adanya, maka kita cenderung tidak akan kecewa terhadap suatu pilihan yang melibatkan kita. Bila maksud jawaban ataupun keinginan Anda sampaikan dengan gaya asertif, maka Anda tidak takut meminta apa yang Anda inginkan. Banyak orang yang tidak berhasil memperoleh apa yang mereka inginkan hanya karena tidak berani meminta atau mengutarakannya. Lalu mengapa itu asertif penting? Karena mampu membangun relasi yang lebih baik sekaligus mencapai tujuan Anda. Dan ini berlaku baik untuk relasi pribadi maupun relasi dalam dunia kerja. Menjadi lebih percaya diri dan otentik. Jadilah versi diri Anda yang sesungguhnya. Apakah bersikap asertif itu dapat dilakukan? Meskipun nampak mudah, tidak semudah yang diucapkan. Tetapi bila seseorang berlatih berupaya untuk berkomunikasi asertif, maka ini bisa dilakukan oleh siapapun. Perilaku pasif dan agresif walaupun terlihat saling bertolak belakang sebenarnya bersumber dari satu hal yang sama, yaitu ketakutan atau fear. Kemudian ada beberapa hal yang sering menjadi dasar percaya diri kebanyakan orang. Pertama adalah pengetahuan, lalu komunikasi, penampilan, skill, kemudian bakat. Ingat, meskipun beberapa hal di atas melandasi rasa percaya diri seseorang, sebaiknya janganlah Anda membatasi percaya diri Anda hanya dengan hal tersebut di atas. Sebab jika Anda mendasarkan rasa percaya diri pada penampilan, bagaimana jika Anda sudah mulai berumur dan berpenampilan sudah tidak menarik seperti dulu lagi? Dan jika Anda mendasarkan percaya diri pada skill atau kemampuan Anda, maka ingat, di atas langit ada langit. Dan seorang yang asertif tidak mendasarkan rasa percaya dirinya hanya pada faktor-faktor tersebut. Sumber percaya diri orang yang asertif datang dari diri mereka yang otentik atau genuine. Komunikator asertif itu mereka nyaman menjadi diri mereka sendiri dan tidak basa-basi. Mereka merasa good enough menjadi diri mereka dan menerima diri apa adanya. Inilah sebuah karakteristik yang disebut dengan otentik atau genuine. Pemirsa yang budiman, kesimpulannya, komunikasi asertif adalah suatu gaya berkomunikasi yang lugas, jelas pada yang dimaksud, tulus dan tidak basa-basi. Suatu gaya komunikasi yang tegas, tetapi tetap santun, menjaga dan tidak menyakiti perasaan komunikan atau penerima informasi, serta menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan mereka. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.